Masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Terbuktilah kepiawaian jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini. Benar-benar terbukti. Kenapa? Itu bedanya orang jam terbangnya tinggi tapi mendarat di MK-nya jarang. Nah kita ini mendarat di MK-nya sering. Perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Kenapa? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari Sirekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari Sirekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final barulah kemudian dimasukkan ke Sirekap. Jadi bukan Sirekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara Sirekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah berdasarkan manual dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan kedua apa? Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan Sirekap itu tidak benar. Itu nggak ada gunanya lagi karena Sirekap kan nggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran. Terpatahkan semua karena Sirekap ternyata nggak dipakai untuk menentukan hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Terima kasih. Itu bedanya orang jam terbangnya tinggi tapi mendarat di MK-nya jarang. Nah kita ini mendarat di MK-nya sering. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan nanti akan ditambahkan oleh teman-teman ya. Pertama adalah saya menangkap paradoks dari ahli yang diajukan oleh KPU yang bicara soal Sirekap tadi. Kenapa paradoks? Coba lihat. Sepertinya everything is okay, ya kan? Semuanya, wah kalau A, B, C dan lain sebagainya seolah-olah sistem itu sempurna. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali kan kesalahan. Sampai 154.541 kali perbaikan. Itu per tanggal 27 Maret. Per tanggal 27 Februari. Kalau dilanjutkan lagi, itu yang namanya perbaikan sampai 400.000 kali. Jadi kalau ada sebuah sistem yang angkanya diperbaiki sampai 400.000 kali, tiba-tiba developernya mengatakan seolah-olah everything is okay, itu kan nggak masuk akal. Makanya kami katakan Sirekap ini alat bantu, alat memandu, yaitu memandu kecurangan. Salah satu indikatornya misalnya, ketika kita tanyakan soal bagaimana penghitungan manual itu dihentikan di PPK, kecamatan, itu karena Sirekapnya lagi perbaikan. Waktu itu kan ada kecurigaan kan, wah ini untuk memarkup pihak-pihak tertentu, termasuk ada partai tertentu. Jadi kami tetap yakin bahwa Sirekap itu bermasalah dan kalau tidak bermasalah, tidak tertarik Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membahas lebih lanjut dan lebih lama. Itu satu hal. Ya. Kedua, ini kurang belajar juga. Bicara mengenai Bawaslu sebagai satu-satunya pintu pelanggaran. Tadi kan, wah pintu pelanggaran Bawaslu. Ini kalau dia baca, malu sendiri. Baca putusan pemilihan presiden tahun 2004, MK sudah mengatakan, MK itu bukan lembaga banding. Bukan lembaga banding Bawaslu, bukan lembaga banding KPU. Tapi MK itu adalah the guardian of the constitution, penjaga atau pengawal konstitusi. Jadi MK bisa mengecek semua governance pemilu
kalau dirasakan memang ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip berpemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi tidak peduli apakah suatu pelanggaran itu sudah ditangani Bawaslu atau tidak. Sepanjang MK masih menganggap ada pelanggaran konstitusi sebagaimana kami dalilkan, maka tidak terhalang mahkamah ini untuk memproses. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, kita paham, anak kecil pun tahu, yang namanya hitung manual itu memang yang menjadi official result of the election, ya kan? Hasil resmi, orang udah tahu semua. Tetapi yang kita persoalkan itu adalah hasil berjenjang ini kami dalilkan dipandu oleh kecurangan Sirekap. Dan kita tidak bisa kontrol bagaimana penghitungan berjenjang di 823.236. Tadi 236 dia bilang. Padahal kita sebelumnya tahunnya 220. Ya. Nanti dicek 823.220 apa 823.236 TPS di seluruh Indonesia. Karena banyak sekali penggelembungan suara, pemalsuan C hasil dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa mengontrol 823.000 lebih TPS tersebut. Makanya alat bantunya adalah Sirekap. Tapi kalau Sirekap bermasalah, kita nggak punya panduan. Kita tidak punya patokan bagaimana yang benarnya itu. Itu satu sisi, dan mudah-mudahan nanti sisi lain termasuk juga hal-hal lain yang akan berkembang setelah ini. Makasih.